Seorang pria menjual tanah seharga $100.000 dan uangnya lenyap tanpa tahu kemana perginya. Seorang pria yang menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pengaruh sihir pada orang yang ia cintai, namun tidak mampu berbuat apa-apa. Ini bukan film. Ini kisah nyata seseorang yang aku kenal. Dan apa yang terjadi setelahnya akan mengubah cara pandangmu tentang kesempitan hidup selamanya. Subscribe sekarang di channel Jalan Menuju Allah dan aktifkan lonceng karena kisah ini mungkin adalah cermin tempat kamu melihat dirimu sendiri. Saudaraku sekalian yang kucintai karena Allah, hari ini aku akan bercerita tentang seorang pria bernama Abu Ahmad. Seorang pria yang baik hatinya, rajin sholat, tidak menyakiti siapapun, dan tidak berdusta. Namun hidupnya perlahan runtuh, dan ia tidak mengerti mengapa. Hutang yang menumpuk hingga membebani punggungnya. Usaha yang gulung tikar satu demi satu. Dan di atas semua itu, salah satu anggota keluarganya terkena sihir penghalang yang ia saksikan dampaknya setiap hari. Ia berkata kepadaku sambil menangis, "Hutang masih bisa kutanggung dan kulanjutkan. Tapi menghadapi ini, aku berdiri bingung, tidak tahu harus mulai dari mana." Ia menjual tanah seharga $100.000 untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun uang itu lenyap dan ia tidak tahu bagaimana. Di saat itulah ia berkata kepadaku, "Aku sadar Allah menginginkan sesuatu dariku selain mencari solusi dari dunia. Seakan setiap pintu ditutup di hadapanku. Dan ada suara di dalam diriku yang berkata, 'Sudahlah, kembalilah kepadaku.'" Disitulah titik baliknya. Abu Ahmad tidak mendatangi siapapun, tidak mengetuk pintu orang lain. Ia memutuskan untuk menghadap Allah sepenuhnya. Namun ia berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan yang menyakitkan. Mengapa aku sholat, tapi pintu-pintu tidak terbuka untukku? Dan jawabannya sangat menyakitkan. Ia berkata, "Aku sholat, tapi ada keteledoran dalam diriku. Pinjaman riba dan hal-hal lain yang aku tahu Allah tidak meridoinya, namun aku abaikan. Aku sadar, masalahnya bukan di luar sana, tapi ada pada diriku sendiri." Maka dimulailah perjalanan penyucian diri yang sejati. Ia meninggalkan segala sesuatu yang ia tahu tidak diridoi Allah tanpa ragu. Ia sungguh-sungguh menghadap Allah melalui sholat, qiyamul lail, dan tilawah Al-Quran. Sujudnya begitu lama, sampai ia merasa malu di hadapan saudara-saudaranya di masjid. Dan dalam sujudnya, ia menangis dan berulang kali menyeru, "Ya Allah, ya Allah." Kemudian ia mendengar kisah Imam Ahmad dengan si pembuat roti, ketika si pembuat roti berkata kepadanya, "Aku tidak meminta apapun kepada Allah, kecuali Dia memberikannya, karena aku banyak beristighfar." Dan ia mendengar tentang seorang mahasiswa yang tekun beristighfar, hingga Allah membukakan untuknya pintu-pintu yang tidak pernah ia bayangkan. Maka Abu Ahmad memutuskan, "Aku akan beristighfar kepada Allah 30.000 kali sehari." Ia menambahkan 1.500 sholawat atas Nabi SAW setiap harinya. Menjaga sholat 5 waktu dengan takbiratul ihram pertama selama 6 bulan berturut-turut. Membaca surah Al-Baqarah dan rutin mengeluarkan sedekah. 6 bulan penuh dengan kesungguhan yang tidak pernah berhenti. Di awal-awal tidak ada yang berubah secara lahiriah. Namun ia berkata, "Ada ketenangan yang aneh di hatiku. Seakan ada tangan yang menepuk hatiku dan berkata, 'Bersabarlah, kami bersamamu.'" Setelah bulan-bulan itu berlalu, datanglah suatu hari saat ia sedang mengamati langit setelah subuh dan melihat awan berkumpul lalu menghilang. Lalu ia berkata dalam hatinya, "Aku akan beristighfar untuk penduduk kotaku. Barangkali merekalah penyebab tertundanya hujan." Maka ia beristighfar untuk mereka. Dan di bulan Juni yang tidak mengenal hujan di daerah itu, langit pun menurunkan hujan. Tepat setelah hujan itu, saat ia sedang duduk mempersiapkan pelajaran yang akan ia sampaikan di masjid, seorang pria masuk tanpa ia panggil dan tanpa ia undang, lalu berkata dengan tenang, "Aku ingin membeli tokomu dan menghadiahkannya kepada anakmu." Dan harga toko itu setara dengan seluruh hutang yang menumpuk atas Abu Ahmad.
ia berkata kepadaku dengan mata yang bersinar, "Wallahi, aku tidak meminta apapun darinya. Allah yang mengirimnya kepadaku dari arah yang tidak pernah aku duga." Adapun soal sihir, jalan keluarnya datang dengan cara yang berbeda. Abu Ahmad mengambil pelajaran dari kisah 3 orang yang terjebak di gua, lalu pergi memberi makan kucing-kucing di lingkungannya dengan niat yang murni karena Allah, dan berkata, "Ya Rob, jika amal ini murni untukmu, maka batalkan apa yang menimpa kami." Dan di malam itu juga, sihir itu hancur dan berakhir dengan izin Allah. Abu Ahmad berkata sambil menangis, "Wallahi, aku menangis dengan tangisan yang belum pernah aku rasakan sepanjang hidupku, karena begitu besarnya rasa bahagia." Namun kata-kata Abu Ahmad yang paling dalam adalah ini, "Aku mengira diriku terhormat karena tidak menyakiti orang lain, tapi aku tidak istiqomah dalam ketaatan kepada Allah." Istiqomah artinya meninggalkan pinjaman riba, meninggalkan ghibah, dan meninggalkan segala sesuatu yang kamu tahu Allah melarangmu darinya. Istighfar saja tidak cukup jika tidak disertai penyucian jiwa yang sejati. Dan ia mengakhiri perkataannya dengan kalimat yang tidak akan kulupakan. Istighfar bukan kartu kredit untuk menarik uang. Istighfar adalah jalanmu untuk benar-benar mengenal Allah. Dan ketika kamu mengenalnya dan dia mengenalmu, dia akan membukakan untukmu pintu-pintu yang tidak pernah kamu bayangkan, bahkan dalam mimpimu sekalipun. Saudaraku, setiap kesempitan yang kamu alami hari ini adalah undangan dari Allah untukmu, bukan hukuman, melainkan seruan. Datanglah, menghadaplah. Aku lebih tahu apa yang kamu butuhkan daripada dirimu sendiri. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah melapangkan kesulitan Abu Ahmad, lapangkanlah kesulitan setiap orang di antara kami yang sedang dalam kesusahan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqomah yang sejati, bukan sekadar istiqomah yang tampak dari luar. Tuliskan di kolom komentar, "Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih," dan bagikan kisahmu bersama istighfar jika kamu pernah merasakan jalan keluarnya. Subscribe channel Jalan Menuju Allah dan bagikan video ini kepada siapa saja yang membutuhkan kata-kata ini. Karena mungkin satu kalimat darimu menjadi tali penyelamat bagi seseorang di momen paling berat dalam hidupnya. Aku titipkan kalian kepada Allah yang titipannya tidak pernah hilang.